Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Stepmom. Film ini rilis pada tahun 2016. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang anak yang mencintai ibu tirinya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama John Ha yang ada di sebuah taman. Ya, karena terbawa suasana, ada seorang wanita yang datang mendekatinya. Mereka pun saling memadu kasih. Dan ternyata semua itu hanyalah hayalan dari John Ha. Dan film pun dimulai. Di suatu kantor, terlihat pemilik perusahaan bernama Hanso yang lagi mencari suatu berkas. Hanso sendiri adalah ayah dari John Ha. Karena berkas itu tidak ada di mejanya, jadi Hanso memanggil asistennya yang bernama Domose. Hanso pun sedikit memarahi Domose karena berkas yang dia cari tidak ada. Dan menyuruh Domose untuk menanyakan hal itu kepada sekretarisnya. Domose pun menelpon sekretaris dari Hanso. Tapi ternyata sekretarisnya malah lagi enak-enak dengan pacarnya. Scene berganti kepada seorang wanita yang tampaknya lagi kesal. Wanita itu bernama Jian. Kekesalan Jian sendiri dikarenakan dia tidak mendapatkan promosi di kantornya. Di saat Jian lagi sendirian, dia didatangi oleh manajernya yang bernama Choi Kang Seol. Seol pun mencoba menenangkan Jian. Ya, karena Seol sedikit bulcap, jadi dia mencari kesempatan itu untuk memegang bumper Jian. Jian yang emang tidak suka dengan tindakan Seol pun langsung mendang buyung-puyuh manajernya itu. Karena kekesalan Jian, dia pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu. Di sisi lain, terlihat John Ha yang lagi ada di rumah. Dia sedang bersama seniornya yang bernama Jok Yeong. John Ha yang memang menyukai wanita yang lebih tua darinya, terlihat sangat terpesona dengan seniornya itu. Jok Yeong yang merasa risih dengan tatapan-tatapan John Ha yang menuju ke gunung aktifnya, dia pun pergi meninggalkan John Ha. John Ha yang ingin mengejar Yeong pun harus terhenti karena kedatangan pacarnya. Pacar John Ha sendiri bernama Ahrin. Karena Ahrin melihat ada yang aneh di celana John Ha, dia pun sedikit menggodanya. John Ha yang sedikit malu dengan pacarnya pun pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Jian yang datang ke sebuah kafe. Di saat bersamaan, John Ha pun mendatangi kafe yang sama. Dan di kafe inilah awal pertemuan mereka. Jian yang emang lagi ada masalah dalam pekerjaannya pun mencoba menyendiri dan sambil menikmati minumannya. Sedangkan John Ha yang memang berteman dengan si penjaga kafe yang bernama Dong Chan pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian terlihat Jian yang ada di toilet. Entah sengaja atau gimana, secara bersamaan John Ha juga pergi ke toilet. Melihat Jian yang cantik, John Ha pun menjadi terpesona. Ya, karena mereka lagi sama-sama mabuk, John Ha pun mulai menggerai-gerai Jian. Hal itu pun dilanjut oleh mereka yang pergi ke sebuah hotel. Dan terjadilah enak-enak di situ. Keesokan paginya, di saat John Ha terbangun, dia sudah tidak mendapati Jian bersamanya lagi. Ternyata Jian ini sudah pergi. Dia terlihat sangat semangat karena Jian sendiri akan melamar pekerjaan untuk menjadi sekretaris di kantor Hanso. Sesampainya Jian di kantor Hanso, dia pun langsung disambut dengan senyuman hangat dari Hanso. Scene berganti kepada John Ha yang lagi ada di sebuah kafe temannya. Entah mengapa, dia terlihat sangat murung. Tak selang beberapa lama, dia pun dihampiri oleh pacarnya. Ahrin yang mendatangi John Ha berbisik dan memberikan celana dalam miliknya. Ahrin yang mengajak untuk anak-anak dengan John Ha pun harus ditinggal pergi oleh pacarnya. Ahrin pun mengejar John Ha dan menyisakan celana dalam miliknya yang tertinggal di atas meja. Alhasil, celana dalam Ahrin pun jadi bahan ekspektasi dari Dongchan. John Ha yang terus terbayang-bayang akan goyangan Jian pun seakan-akan membuat hidupnya kurang berarti. Di suatu malam, John Ha melihat ayahnya yang sedang minum-minum sendirian.
Jonha pun hanya menegur ayahnya dan dia langsung pergi. Di keesokan harinya, saat di kantor, Hanso yang sudah lama menduda mencoba mendekati sekretaris barunya itu. Dan sebuah momen yang membuat buyung-buyung Hanso sangat berdebar-debar, di mana saat dia menabrak Jian, dan Jian memberikan sebuah pemandangan bumper miliknya. Dan hari itu pun ditutup dengan perhatian Jian kepada Hanso. Scene berganti di saat Jian yang lagi melamun sendirian di kamarnya. Dia pun masih memikirkan enak-enaknya bersama Jonha. Keesokan harinya, saat di kantor, Hanso yang emang tertarik kepada Jian pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jian. Ya, karena Jian yang emang sudah lelah sendirian, dia menerima perasaan dari Hanso dan bersedia untuk tinggal bersamanya. Hanso yang sangat bahagia di hari itu pun, dia langsung menemui anaknya dan ngobrolin tentang Hanso yang akan menikah lagi. Sebenarnya, Jonha sedikit menolaknya. Namun, Hanso mengeluarkan jurus sejuta umat, yaitu memberi uang kepada anaknya untuk dapat menerima ibu barunya. Ya, karena ada uang, jadi Jonha pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Scene berganti di saat Hanso mengenalkan anaknya kepada ibu tirinya. Ternyata, ibu tirinya adalah wanita yang pernah enak-enak dengan Jonha dulu. Jian pun berpura-pura belum mengenal Jonha. Namun, Jonha yang menyadari bahwa ibu tirinya adalah seseorang yang selalu ada di pikirannya, dia pun bersifat dingin kepada ibu tirinya. Di keesokan harinya, saat Hanso sudah berangkat kerja, Jian pun mendatangi kamar anak tirinya. Jonha yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Jian sekarang sudah menjadi ibu tirinya pun langsung menyosornya. Namun, Jian menolak semua tindakan dari Jonha dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah menjadi ibu tirinya. Jonha yang emang suka kepada ibu tirinya pun sekarang menjadi sangat murung. Karena wanita yang ia cintai sudah menjadi milik ayahnya. Di kemurungan Jonha, Ahrin pun mencoba menghibur pacarnya itu dengan cara menari di depan Jonha tanpa menggunakan busana. Namun, semua itu hanya sia-sia saja. Jonha pun malah pergi meninggalkan Ahrin. Jonha yang emang benar-benar ngebet sama ibu tirinya pun pergi ke kafe dan menceritakan semuanya kepada Dongchan. Di saat Jonha pulang ke rumahnya, tanpa sengaja, dia melihat adegan-adegan antara ayah dan ibu tirinya yang lagi enak-enak. Jonha yang mencintai ibu tirinya pun menjadi sangat kesal. Pagi harinya, seperti biasa, Jian terlihat sedang menyiapkan sarapan. Namun, entah mengapa kali ini Jonha tidak mau untuk sarapan bersama. Di saat dia diajak oleh ayahnya untuk sarapan, dia malah memilih untuk pergi. Jian pun hanya bisa melihat Jonha pergi dengan perasaan yang tidak enak. Ketika Jonha sedang menyendiri, dia membayangkan kalau dirinya lagi bercumbu-cumbu mesra dengan Jian. Tapi lamunannya itu harus berakhir karena dia dikejutkan oleh Yeong yang datang. Yeong pun menanyakan kepada Joan apa yang sedang dipikirkannya. Yang kemudian Yeong pergi meninggalkan Joan. Tak selang beberapa lama, pacar Joan datang menghampirinya. Ya, karena dia sangat rindu dengan Joan, jadi Ahrin terlihat gembira ketika bertemu Joan. Namun, tidak dengan Joan yang lagi patah hati tingkat dewa. Dia malah pergi meninggalkan Ahrin. Scene berganti pada Joan yang sedang ada di kafe. Dia teringat dengan masa-masa pertama kalinya saat bertemu dengan Jian. Tiba-tiba, Ahrin menyusulnya. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol. Ahrin pun menanyakan kepada Jonha tentang bagaimana hubungan mereka. Tapi lagi-lagi Jonha terlihat mengabaikan Ahrin dengan jawaban yang membuat Ahrin sangat sedih. Yang akhirnya Jonha pergi meninggalkan Ahrin dalam keadaan sedih. Kemudian terlihat Jonha yang pulang ke rumahnya. Di situ ia bertemu dengan si ibu tirinya. Jian pun ngomong kalau Jonha tidak boleh bersikap seperti itu.
Jian juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang kepada Junha. Tapi apalah daya, dia kini sudah menjadi ibu tirinya. Tak selang beberapa lama, akhirnya Junha membawa Ahrin ke rumahnya. Ya, tentu saja hal itu ia lakukan untuk membalas dendam kepada Jian. Dengan sengaja, Junha mengajak Ahrin untuk melakukan enak-enak di rumahnya. Yang pastinya hal itu diketahui oleh Jian. Namun, Junha melakukan enak-enak dengan sedikit kasar, yang menjadikan Ahrin sedih. Tidak itu saja, Ahrin juga melihat Junha yang sedang bersamaan dengan Jian. Tentu saja, hal itu menambah kesedihan dari Ahrin. Scene berganti di saat Junha yang ada di kafe. Tiba-tiba, Ahrin menghampirinya. Di situ, Ahrin ngomong ke Junha kalau dirinya siap untuk diapakan saja oleh Junha. Tapi kalian tahu nggak guys? Yang terjadi malah Junha memutuskan Ahrin. Beberapa saat kemudian, terlihat ayah Junha yang hendak pergi keluar kota karena suatu pekerjaan. Dan tentunya menyisakan Junha juga Jian di rumah. Junha yang merasa bosan di rumah, dia pun memilih untuk pergi ke kafe. Namun, sesampainya di kafe, dia langsung kena marah dari Dongchan. Karena Junha telah memutuskan Ahrin. Junha juga diberikan pelajaran oleh Dongchan. Ketika Junha tertidur, dia dihampiri oleh Jian yang mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi Junha. Ternyata itu semua hanya mimpi guys. Dan ketika Junha tersadar, dia langsung bergegas pulang ke rumah menemui Jian. Tak menunggu lama, Junha pun langsung nyosor ke Jian. Dan terjadilah enak-enak di situ. Hal itu mereka lakukan hampir setiap hari. Ya, karena memang si ayah yang masih di luar kota. Hingga suatu ketika, Hanso terpikirkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh istri dan anaknya di rumah. Karena mengganggu pikirannya, Hanso pun memilih untuk pulang. Dan ketika sampai di rumah, dia mendengar ada desahan-desahan dari dalam kamar. Ketika Hanso mengeceknya, benar saja. Ternyata istrinya lagi dianakin oleh anaknya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Jian yang kini lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa Hanso dan juga Junha. Dan film pun selesai.